Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji yang terhormat, perkenalkan saya Nala Izzatul Fardana Arwi SPD. Saya adalah seorang guru mata pelajaran fikih di MTS Negeri 7 Jember, Desa Umbul Rejo, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Kementerian Agama Bat 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Araniri Banda Aceh. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran yang saya lakukan pada hari Jumat 9 Mei 2025 di kelas 8B dengan tema makanan dan minuman yang halal dan haram. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan kemudahan dan nantinya kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan ketua kelas dipimpin. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahdinas siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani. Anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme dan cinta tanah air kita terhadap negara Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, Bu Nala absen dulu ya. Aprilia Atika. Oke, Ataya Wafi. Azam Zaki. Balkis Sakinah. Oke, anak-anak, hari ini kita masuk ke pekan yang kelima. Sebelumnya materi yang pekan keempat ada yang masih ingat tentang apa?
Haji dan umroh. Oke, yang bisa menjelaskan kapan pelaksanaan dari haji dan umroh itu? Angkat tangan. Haji dan umroh dilaksanakan pada bulan? Oke, Danis. Oke. Betul. Jadi haji dan umroh itu dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Dan untuk materi kita hari ini, ada yang sudah baca mungkin tadi malam? Sudah ya? Apa judulnya coba? Oke, makanan dan minuman yang halal dan haram. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita ada video yang harus kalian simak. Halal haram. Ya salah. Nah, dalam pembelajaran hari ini ada tujuan yang harus kita capai anak-anak. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan kalian itu mampu satu, untuk mengetahui dan memahami apa itu pengertian makanan halal dan haram. Oke, saya ulangi. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian itu mampu satu, memahami pengertian dari makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kedua, mengetahui dan memahami jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang ketiga, memahami dan mengetahui dalil tentang makanan yang halal dan haram. Yang keempat, mengetahui dan memahami manfaat dari mengkonsumsi makanan yang halal dan haram. Yang terakhir tujuannya mengetahui dan memahami hikmah mengkonsumsi makanan halal dan haram. Oke, tadi sudah ya, makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan untuk kita konsumsi. Nah, sebenarnya semua makanan itu halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Begitu juga dengan makanan yang haram. Jadi kebalikannya, di dunia ini itu hidup berpasang-pasangan anak-anak. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Berarti ada halal juga ada haram. Nah, pengertian makanan halal. Secara bahasa, halal itu artinya adalah diperbolehkannya sesuatu. Adapun secara istilah, halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikerjakan. Jadi kalau sudah diperbolehkan sama Allah, maka boleh untuk kita laksanakan. Sedangkan pengertian haram, kebalikannya adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk dikerjakan dengan larangan yang tegas. Allah kalau sudah melarang itu tegas. Maka ada panduannya, ada dasar hukumnya. Di manakah dasar hukum orang Islam? Ada di mana? Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu sudah disebutkan, oh makanan ini haram, makanan ini halal, maka boleh untuk kita konsumsi. Tetapi ketika tidak ada, dan itu kita boleh untuk mengkonsumsinya. Tapi ketika sudah ada di dalam Al-Quran hadis, maka kita haram untuk memakannya. Nah, memakan makanan yang haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Setiap makanan yang dilarang pasti ada bahayanya. Jadi Allah itu menurunkan sesuatu itu ketika dilarang pasti ada bahayanya. Tidak boleh untuk kita konsumsi. Kenapa? Bisa tidak menyehatkan ataupun yang lain.
Dan pasti sesuatu yang dilarang syariat ketika kita meninggalkannya pasti ada manfaatnya atau ada faedahnya. Berdasarkan pengertian halal dan haram tersebut, pada dasarnya semua makanan, semua minuman itu asalnya adalah halal atau boleh. Sekarang di dalam Al-Quran ada nggak yang menerangkan bakso? Ada keterangan bakso diharamkan? Tidak. Berarti bakso itu halal. Di dalam hadis ada nggak cireng itu halal? Tidak disebutkan kan? Diharamkan juga atau tidak? Juga tidak. Berarti boleh untuk kita konsumsi. Oke. Dengan demikian makanan halal adalah makanan yang tidak haram. Dan kita tidak dilarang untuk makannya. Boleh kita makan. Asalkan sesuai dengan porsinya. Nah, kita tadi Bu Nala sudah bilang bahwa sumber hukum umat Islam itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Semua perbuatan kita itu ada alurnya, ada relnya. Apa relnya umat Islam? Ya ini relnya adalah Al-Quran dan hadis. Ketika kita berjalan di dunia ini sesuai dengan kaidah rel yang di dalam Al-Quran atau hadis, insya Allah kita akan selamat. Baik itu di dunia ataupun di akhirat. Oke. Bu Nala akan membagi kelompok. Sudah. Nanti Bu Nala akan membagi kelompok. Satu kelompok 5 orang. Ya kan? Nanti akan Bu Nala bagikan ini kertas dan juga ada amplop. Amplop bukan sembarang amplop ya, bukan uang ini di dalamnya, tetapi ada soal. Nah, kelompok 1, ini kelompok depan ini 1, belakangnya kelompok 2, 3 cowok-cowok di depan Hafiz dan kawan-kawan, 5 Afandi dan kawan-kawan, 1, 2, 3, 4 maksudnya, ini 3, 4, ini 5, dan yang terakhir adalah kelompok 6. Oke, Bu Nala bagikan. Taruh belakang. Ini di sini. Kita menggunakan metode project based learning ya. Jadi ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya ada di sini. Allahu Akbar. Jangan dibuka dulu amplopnya. Oke, silakan bersama-sama dibuka amplopnya. Iya. Nah, di dalam amplop itu anak-anak, coba perhatikan Bu Nala. Halo. Di dalam amplop itu ada gambar-gambar makanan yang halal dan haram. Silahkan kalian identifikasi, nanti kalian lem di sini. Misal di sini ditulisi, tugas fikih kelompok 1, namanya siapa saja. Terus ditempel. Ya, misalkan ini. Tempel ini di sini. Nah, ini disebutkan makanannya apa? Ini namanya apa? Buah-buahan, ya kan? Nanti buah-buahan ini masuk ke dalam halal atau haram. Berarti nama makanan (2) buah-buahan. Bawahnya buah-buahan termasuk makanan halal. Alasan dihalalkan () apa? Bebas ya. Sesuai dengan diskusi kelompoknya. Paham? Paham. Oke. Kalau sudah silakan dikerjakan dengan berdiskusi bersama teman-temannya. Oke, nggak apa-apa. Duduknya mendekat-mendekat boleh. Ini satu deret, satu lem. Satu gini, satu lem, berdua dengan kelompok belakangnya. Dan ini dengan kelompok belakangnya. Silahkan. Boleh. Silahkan diamati kira-kira itu gambar apa ya? Kira-kira ini dihalalkan atau ini diharamkan?
sesuai apa itu gambarnya. Kira-kira itu gambar apa ya? Nanti kalau Bu Nala kasih tahu, nggak seru nanti. Setiap kelompok perlu diingat anak-anak, ini temanya beda-beda, gambarnya beda-beda. Jadi nanti dipresentasikan kalau sudah selesai. Jam 9 pas, nanti harus selesai ya. Panjangnya di 12, harus selesai, nanti dipresentasikan. Masing-masing kelompok cukup 3 orang saja yang maju. Benar. Nanti dijelaskan kenapa ini halal, dijelaskan ya. Mulai dari sekarang silakan dipilih 3 orang dalam satu kelompok untuk maju nanti presentasi hasil yang sudah kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Kelompoknya Denis sudah lihat. Oke, pinter gitu. Kurang 1 ya? Oke, bagus. Nulis apa? Kan nulis apa aku sih nulis aja. Kelompok 6 bisa? Wah, ini bekerja sama yang baik ini, yang nulis semua ikut nulis nih, kelompok 6 nih, keren. Biar cepet. Lima menit lagi. Oke, boleh dimulai. Salam. Oke, kelompok yang lain diperhatikan, mau presentasi kelompok 1.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tugas fikih yang membahas tentang makanan dan minuman halal dan halal. Untuk gambar yang pertama di sini terlihat ada gambar jamu atau minuman-minuman herbal. Di sini kriteria yang kami tentukan halal atau haramnya, kita menentukan ini minuman halal. Alasannya karena bahan dasarnya berupa tumbuhan atau rempah herbal yang bermanfaat bagi tubuh dan tidak ada dalil Al-Quran hadis yang melarang. Yang kedua ada hati dan Tolong dikeraskan suaranya. yang kedua ada hati dan limpa. Darah yang dihalalkan alasannya karena terdapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan Pengecualian. terhadap dua darah tersebut. Oke, ini gambarnya hati dan limpa dihalalkan karena ada pengecualian. Oke, yang selanjutnya. Nah, yang ketiga, ada bangkai sapi yang tergeletak di jalanan. Ini merupakan daging yang diharamkan karena alasannya mati tanpa disembelih secara syariat Islam dan menjijikkan. Oke, betul. Lalu Selanjutnya. untuk gambar yang keempat sudah jelas itu terdapat gambar babi, daging babi, dan daging babi ini hukumnya adalah haram. Selanjutnya alasannya karena mengandung kemudorotan dan sudah dilarang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Oke, terus. Yang kelima ada obat-obatan keras atau narkoba. Hukumnya haram. Alasannya karena sifatnya yang memabukkan, menyebabkan gangguan pikiran. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari kelompok 1? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah bagus. Gambarnya sangat bervariatif, penjelasannya juga bisa diterima oleh akal sesuai dengan penjelasan dari Bu Nala tadi. Nggak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, terima kasih kelompok 1. Dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan Amel dan kawan-kawan. 3 orang saja. Yang keras ya suaranya ya. Jangan rame, Fis. Iya Bu. Temannya presentasi didengarkan. Iya Bu. Ini ada cutternya. Oke, suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas fikih mengenai makanan haram dan haram. Yang pertama, sebelumnya perkenalkan nama saya Ataya Wafi Amelia Putri. Saya Felicia Arifana juga. Saya Safira Istighfar Salsabila. Kami dari kelompok 2. Yang pertama ada hati. Hati dijelaskan halal karena di dalam Al-Quran mengatakan bahwa hati boleh dikonsumsi. Walaupun mirip seperti darah, tapi hati tidak diharamkan. Telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 bahwa hati makanan halal. Oke, bagus. Yang kedua adalah susu. Susu halal karena susu merupakan minuman yang memiliki banyak manfaat bagi manusia dan juga tidak ada zat yang membahayakan. Yang ketiga ialah ganja. Pil ganja dijelaskan bahwa haram karena zatnya mengandung ganja yang bisa menyebabkan kecanduan dan berlanjut penyalahgunaan. Selanjutnya ada babi guling. Babi guling dikatakan haram karena di dalam Al-Quran ada yang menjelaskan bahwa daging babi haram dan zatnya membahayakan bagi manusia. Lalu ada kalajengking. Kalajengking haram karena termasuk dalam kategori hewan yang dianjurkan untuk dibunuh dan mengandung racun yang berbahaya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cukup. Oke, bisa diakhiri kelompok 2?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang juga sangat luar biasa mengidentifikasi makanan halal haramnya. Dilanjutkan oleh kelompok 3. Kelompoknya sudah ya, karena kelompok terakhir sudah presentasi, maka dari yang sudah didengarkan oleh kalian, sudah Bu Nala nilai, sudah Bu Nala lihat seberapa kreatifnya, kemudian penjelasannya bagaimana, sudah Bu Nala ada jawabannya. Oke, kira-kira kelompok siapa yang berhasil menjadi kelompok terbaik ini? Kelompok 4. Terus selain kelompok 4 siapa lagi kira-kira? Kelompok 3. Oke. Sebelumnya, kira-kira siapa nih? Hanya 3 kelompok saja yang Bu Nala beri hadiah. Kelompok 3 saja yang diberi hadiah. Terbaik ketiga adalah kelompok. Penjelasannya lengkap dan sudah dipahami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Diterima ya Hafiz ya. Selanjutnya kelompok yang paling baik lagi adalah kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Sama-sama. Kira-kira sekarang yang juara 1 ini kelompok berapa nih yang terbaik ini? Kelompok 4. Ya Allah, kelompok 4 ini pengen juara kayaknya nih. Dan yang juara pertama kelompok terbaik adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sudah ya anak-anak. Jadi dari apa yang sudah Bu Nala jelaskan, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa makanan halal itu adalah makanan yang baik, makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Sedangkan makanan haram, makanan yang tidak boleh untuk dikonsumsi. Yang kedua kesimpulannya adalah apa saja jenis makanan halal tadi? Halal karena zatnya, terus cara memperolehnya. Yang ketiga, cara pengolahannya. Oke. Yang ketiga, dalilnya anak-anak. Makanan haram itu dalilnya ada di mana? Surat apa? Al-Maidah ayat 3. Dan yang terakhir, apa manfaat kita mengkonsumsi makanan halal haram? Badan menjadi sehat, pintar, hafiz. 2, mendapatkan pahala karena kita bisa menjaga dari hal-hal yang diharamkan atau yang dilarang. Terus yang ketiga, terhindar dari penyakit. Betul itu ya. Oke, bisa difahami anak-anak? Bisa. Oke, jangan lupa minggu depan kita masuk materi yang baru, yaitu adalah kurban dan akikah. Jangan lupa dipelajari, jaga kesehatan, makannya yang halal, yang baik, minum air putih yang banyak. Mungkin itu saja yang bisa Bu Nala sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti sebelum diakhiri, bangku dan sampah-sampah tolong dibersihkan. Bu Nala akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.